Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sulistiawati Nurfaimi dengan NIM H44180008. Di video kali ini akan membahas seputar strategi pengelolaan wisata berbasis Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE pada masa pandemi COVID-19 dengan mengambil studi kasus di Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 telah memberikan dampak bagi aspek kehidupan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, tercatat pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 75,03% terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Lalu adanya pembatasan skala besar menyebabkan beberapa penutupan di wisata-wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, Taman Marga Satwa Ragunan sendiri mengalami penurunan jumlah kunjungan sebesar 53,81%. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah juga mengadaptasikan adanya program yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE yang dikemukakan oleh Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi dalam mengembangkan pariwisata di Taman Marga Satwa Ragunan dengan berbasiskan CHSE. Dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modeling atau ISM. Apa sih yang dimaksud dengan Interpretative Structural Modeling? Nah, ISM ini sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan kebijakan strategis yang pada dasarnya menggunakan pendapat para ahli. Dari penerapan metode ISM ini, dalam penelitian ini menggunakan elemen tujuan dan terdapat 5 subelemen, yaitu yang pertama ada peningkatan manajemen pengelolaan pengunjung, yang kedua ada menambah sarana dan prasarana prokes COVID-19, yang ketiga ada meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan, yang keempat ada promosi kepemilikan sertifikat CHSE, dan yang kelima adalah penerapan tiket digital. Untuk menggunakan data ISM ini diperlukan asumsi dari para pakar. Nah, di sini menggunakan dua pakar yaitu di Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan yang kedua adalah pengelolaan Taman Marga Satwa Ragunan. Asumsi ini merupakan gambaran atau data imajiner. Masuk ke hasil dan pembahasan terkait metode ISM. Proses yang pertama yaitu menentukan SSIM para pakar, di mana asumsi para pakar dimasukkan ke dalam bentuk simbol-simbol, yaitu dengan simbol V bermakna subelemen ke I harus lebih dulu ditangani dibandingkan subelemen ke J, lalu untuk A yaitu simbol subelemen ke J harus lebih dahulu ditangani dibandingkan subelemen ke I, dan X merupakan simbol dari kedua subelemen harus ditangani bersama. Sedangkan untuk elemen O merupakan kedua subelemen bukan prioritas. Nah, data di samping nantinya akan diolah menjadi grafik dan juga struktur dengan ketentuan hasil inkonsistensinya tidak lebih dari 5%. Hasil dari analisis dengan menggunakan metode ISM terhadap 5 subelemen tujuan program tersebut diperoleh reachability matrix yang tersaji pada tabel 1. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh hasil sub-elemen yang dapat menjadi elemen kunci dalam pengelolaan wisata berbasiskan CHSE di Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu elemen 1, peningkatan manajemen pengelolaan pengunjung. Hal tersebut dinilai wajar mengingat untuk membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan menikmati atraksi wisata yang ditawarkan perlu adanya manajemen pengelolaan pengunjung, terlebih di masa pandemi pengelolaan juga harus mematuhi protokol COVID-19 sehingga menjadi pendorong untuk pengelolaan berbasiskan CHSE. Selanjutnya, pengelompokan subelemen berdasarkan driver power dan juga dependensi atau D disajikan pada gambar berikut. Berdasarkan metode ISM, secara interpretatif, grafik hubungan driver power atau DP dengan dependensi atau D pada elemen tujuan program dapat memberi gambaran detail bahwa subelemen 1 atau yaitu peningkatan manajemen pengelolaan pengunjung termasuk ke dalam kategori independen. Nah, untuk kategori tersebut dapat dikatakan sebagai penggerak utama keberhasilan program.
Subelemen kedua menambah sarana dan juga prasarana pendukung protokol COVID-19 dan elemen 3 yaitu meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan masuk ke dalam kategori linkage. Kategori ini masih dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat dan ketergantungan yang rendah atau strong driver weak dependent variables. Nah, pada peubah di sektor ini juga harus dikaji dengan hati-hati karena hubungan antara peubah adalah tidak stabil. Setidaknya, setiap tindakan akan memberi dampak pada elemen selanjutnya. Nah, untuk umpan balik pengaruhnya sendiri dapat memperbesar dampak. Lalu selanjutnya adalah elemen yang keempat, yaitu promosi kepemilikan sertifikat CHSE dan juga subelemen nomor 5, yaitu menerapkan inovasi tiket digital yang masuk ke dalam kategori dependen. Untuk subelemen ini sendiri saling berkaitan atau dependence atau variabel-variabel yang tak bebas saling dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kategori ini juga memiliki pengaruh yang lemah dan ketergantungan yang tinggi atau weak driver strongly. Hasil yang selanjutnya yaitu terkait struktur hierarki yang diperoleh dari metode ISM ini, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil struktur hierarki di samping, level tertinggi adalah level 4, yaitu pada level tersebut subelemen 1 atau peningkatan manajemen pengelolaan pengunjung akan mempengaruhi subelemen yang berada di bawahnya, yaitu ada level 3, 2, dan juga 1. Subelemen 2 menambah sarana dan juga prasarana pendukung protokol COVID-19, dan elemen 3 yaitu meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan masuk ke dalam level 3. Pada level 2 terdapat subelemen 4, yaitu promosi kepemilikan sertifikat CHSE, dan pada level 1 terdapat subelemen 5, yaitu menerapkan inovasi tiket digital. Nah, setiap subelemen yang termasuk dalam level akan mempengaruhi dalam penentuan arah strategi mana yang akan lebih dulu diambil. Semakin tinggi levelnya, maka akan dilakukan terlebih dahulu. Jadi, untuk menjadi tujuan pengelolaan wisata Taman Marga Satwa Ragunan, berbasiskan CHSI, strategi yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan meningkatkan manajemen pengelolaan pengunjung, kedua menambah sarana dan prasarana pendukung protokol COVID-19, sekaligus meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungannya. Selanjutnya adalah menarik perhatian pengunjung melalui promosi kepemilikan sertifikat CHSE. Lalu yang terakhir adalah dengan menerapkan inovasi berupa tiket digital. Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan pada pengelolaan berbasiskan CHSI di Taman Marga Satwa Ragunan yaitu dengan meningkatkan manajemen pengelolaan, dengan menyediakan layanan pengunjung, pembatasan kapasitas, dan juga monitoring evaluasi terkait CHSE. Jadi, dapat disimpulkan bahwa elemen kunci dari pengelolaan Taman Marga Satwa Ragunan yang berbasiskan CHSE ini yaitu adanya peningkatan manajemen pengelolaan pengunjung. Nah, untuk strateginya sendiri yang bisa dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan Taman Marga Satwa Ragunan berbasiskan CHSE adalah lebih dulu meningkatkan manajemen pengelolaan pengunjung, selanjutnya menambah sarana dan prasarana pendukung protokol COVID-19, sekaligus dengan melakukan peningkatan manajemen pengelolaan lingkungan, lalu menarik perhatian pengunjung melalui promosi kepemilikan sertifikasi CHSE. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan inovasi berupa tiket digital yang dapat dibeli secara online. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.